Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa video sebelum ini saya menjelaskan tentang paradigma klasik dan paradigma transisional ya. Dalam konteks teori organisasi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan sumber daya manusia. Kenapa paradigma ini menjadi penting? Karena memang dalam organisasi itu yang diorganisir atau yang dikelola itu adalah manusia. Oleh sebab itu paradigma tentang sumber daya manusia ini menjadi penting. Paradigma yang bertolak dari aspek-aspek kemanusiaan yang sangat peduli pada aspek-aspek kemanusiaan. Paradigma ini meminjam banyak teori-teori ya. Prinsip-prinsip kemanusiaan itu menjadi penting dalam pengorganisasian apapun organisasinya, entah itu ormas, entah itu perusahaan, entah itu birokrasi dan sebagainya. Itu paradigma kemanusiaan, sumber daya manusia itu penting. Teori yang biasanya dipakai dalam mengkaji aspek sumber daya manusia di sebuah organisasi adalah teori yang punya kecenderungan sosiologis ya. Ini teori sosiologi sebenarnya tentang hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan ini adalah teori babon ya dalam ilmu sosiologi. Tetapi dalam teori organisasi dia ikut dipakai juga. Ada namanya hierarki kebutuhan yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow. Beliau ini sangat terkenal ya, Abraham Maslow. Abraham Maslow menyebut ya hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menyebut manusia itu punya 5 kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan fisiologikal yang terdiri dari makanan, oksigen, minum ya, baju, kebutuhan primer lainnya. Yang penting kebutuhan dasar hidup. Itu fisiologikal namanya. Satu itu. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan dari bahaya, bebas dari ancaman dan sebagainya. Intinya semua orang itu ingin keamanan. Karena dengan keamanan itu kan dia bisa beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Manusia itu butuh kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti cinta, kasih sayang, afiliasi, komunitas, kebersamaan, penerimaan dan sebagainya. Misalnya saya ini butuh sosial. Tidak hanya saya butuh cinta, saya butuh kasih sayang, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya yang konteksnya asmara ya. Tapi ketika saya berada di Lumajang, orang-orang menerima saya apa adanya begitu misalnya. Ketika saya berada di NU, ketika saya berada di Muhammadiyah, mereka menerima saya. Ketika saya berada di sebuah perusahaan, orang-orang di perusahaan itu menerima saya. Mereka tidak mencibir saya, tidak menjauhi saya dan sebagainya. Itu yang disebut sosial ya. Kalau cinta saya pikir jelas rigid, kalau cinta itu tentang asmara, kalau kasih sayang tentang keluarga. Tetapi tidak hanya itu saja. Syukur-syukur kalau memang di dalam sebuah organisasi itu kita saling menyayangi, itu lebih bagus lagi. Tentu dalam konteks persahabatannya. Itu ketiga. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dihargai. Orang-orang itu butuh untuk dihargai. Kalau kita punya teman tidak kita hargai, dia ngomong kita tidak dengarkan, dia tidak akan betah berteman dengan kita. Kira-kira seperti itu. Itu kebutuhan manusia ya. Itu yang keempat. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Orang-orang dalam sebuah organisasi itu butuh untuk mengekspresikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya. Memang kebutuhan aktualisasi ini sifatnya abstrak ya. Tapi semua orang butuh aktualisasi diri. Karena orang-orang itu ingin eksistensinya terlihat. Kalau dia tidak diaktualisasikan dirinya, dia seperti tidak dilihat oleh semua orang. Tentu tingkatannya beda-beda ya. Ada orang yang ingin dilihat begitu banyak, ada yang cukup sekedarnya aja untuk di dalam sebuah organisasi. Tapi yang jelas mereka selain ingin dihargai, ini mirip-mirip dengan ingin dihargai, mereka juga ingin mengaktualisasikan dirinya.
sehingga orang tahu bahwa dia ada, itu dia bisa melakukan ini, dia punya potensi melakukan itu dan sebagainya. 5 hierarki kebutuhan yang disebutkan oleh Abraham Maslow ini, fisiologikal, rasa aman, sosial, dihargai, dan aktualisasi diri, ini kemudian menjadi alasan orang berada dalam sebuah organisasi. Apakah organisasi itu memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya atau tidak? Oke lah, saya masuk di sebuah organisasi. Di organisasi itu bukan organisasi profit, bukan perusahaan, bukan organisasi bisnis, maka dia tidak menguntungkan secara uang. Tetapi saya mendapat rasa aman di sana, maka saya akan ke perusahaan tersebut, ke organisasi tersebut maksud saya. Saya akan bergabung di sana karena saya merasa aman di sana. Tapi ketika sebuah organisasi itu tidak memberikan pemenuhan atas satupun kebutuhan yang disebut kebutuhan dasar oleh Maslow ini tadi, maka tidak mungkin orang mau berada di organisasi tersebut. Syukur-syukur saya masuk ke sebuah organisasi atau ke sebuah perusahaan di mana perusahaan itu memberikan kebutuhan fisiologikal, saya mendapat rasa aman di sana, saya mendapat kebutuhan sosial di sana terpenuhi, kebutuhan dihargai saya di sana terpenuhi, kebutuhan aktualisasi saya di sana juga terpenuhi. Syukur-syukur 5-5-nya. Tapi paling tidak satu. Itulah hubungan antara perspektif keorganisasian dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.